Warcap untuk saat ini menjabat sebagai andalan Abdimas dan juga anggota Dewan Kehormatan Pramuka Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Untuk di nasional saya anggota dari unsur pimpinan Saka Dirgantara tingkat nasional. Baik. Kanita, udah lama berkiprah di Pramuka? Saya pramuka itu dari umur 7 tahun. Ya, sekarang usia saya 54 tahun. Wow. Berarti 44 tahun saya selalu berseragam coklat dan saya menggeluti menggeluti pramuka ini gitu. Saya dari usia 7 tahun itu mulai dari usia siaga saya ikut, kemudian penggalang, penegak. Saya tidak pandai gas, saya langsung jadi pembantu pembina dan saya pembina. Wah. Gitu. Jadi udah 44 tahun ya. 44 tahun, Masya Allah, itu lama sekali. Saya awalnya itu pramuka, dulu pramuka itu bukan ekskul wajib ya, dulu itu pramuka itu hanya sukarela seperti itu. Nah, waktu saya menjadi anggota itu saya memang menyenangi, karena saya pikir waktu itu pramuka itu sering banyak kegiatan-kegiatan di alam yang menyenangkan. Namanya pergi jalan-jalan, kita hiking, kita weekend, kita berkemah gitu. Saya suka dengan suasana-suasana seperti itu. Waktu dulu belum ada gadget, belum ada tontonan TV yang macam-macam, tapi itulah yang menjadi hiburan. Nah, lama-lama semakin mendalami, ternyata pramuka itu bukan hanya sekedar happy-happynya aja gitu. Pramuka itu juga lebih mengarah kepada pembentukan karakter kita. Dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana kita disiplin, bagaimana kita bertanggung jawab, kita juga harus bisa suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semakin kita meningkat dewasa, kita merasakan itu semua. Karena sikap-sikap itu yang terbentuk sehingga saya pada saat saya terjun juga di masyarakat, saya merasakan bagaimana pengalaman dan keterampilan serta pendidikan yang saya dapat di pramuka itu sangat berguna di masyarakat. Waktu mahasiswa juga saya menjadi ketua senat ya di Pakuan waktu itu. Nah, itu juga terasa sekali saya bisa berorganisasi, saya bisa untuk berbicara di hadapan umum seperti itu. Di masyarakat juga saya aktif dulu di PKK, kemudian juga saya mendirikan posyandu. Pokoknya banyaklah kegiatan-kegiatan di masyarakat juga yang saya ikuti, dan semua memang arahnya itu kegiatan sosial, kegiatan yang tidak mencari keuntungan benefit pribadi, semua serba sosial, dan saya senang seperti itu. Dan jiwa saya benar-benar terpanggil untuk berbuat seperti itu. Karena memang dari kecil itu kita ditanamkan setiap saat kita harus bisa berbuat kebaikan. Ya. Saya aktif kalau untuk masalah pekerjaan, saya aktif di asuransi Bumi Putra, dan juga saya ada sedikit wira swasta lah di rumah seperti itu. Saya ada konveksi kecil-kecilan, ada cetak main di percetakan juga kecil-kecilan. Percetakan juga, wah keren. Karena saya bukan PNS ya, saya memang di luar PNS, dan juga saya bukan guru. Jadi emang betul-betul ya pramuka ini bisa nampung siapa aja nih ya, dari PNS, guru kan, banyaknya guru ya. Banyaknya guru, untuk saat sekarang banyaknya guru ya. Kalau dulu benar-benar kita volunteer, kita benar-benar murni. Kalau memang panggilan jiwa, kita mau mengabdi, kita mau berbakti, benar-benar kita volunteer seperti itu. Ini buat saya ini adalah satu ladang amal ya. Kita ladang amal, benar-benar kita ingin berbakti, kita ingin berbuat baik untuk masa depan generasi muda. Karena pramuka ini kan sebenarnya lebih banyaknya mengarahkan kita membentuk karakter generasi muda. Jadi mungkin tujuan kita yang cita-cita mulia kita itu, kita ingin merubah generasi muda yang akan datang itu bisa menjadi lebih baik dari generasi kita. Saya mulai aktifnya itu sebenarnya dari 2010 saya berangkat KPL. Itu saya udah lama sebenarnya ya, tapi untuk menjadi pengurus itu baru dari mungkin sekitar tahun 2010 lah. 2010 itu saya diberangkatkan KPL. KPL itu adalah kursus pelatih lanjutan. Jadi kalau di pramuka itu seolah-olah itu kalau KML itu baru gurunya, kalau KMD gurunya, KML itu sudah naik sedikit levelnya S1, S2 lah KML-nya. KPD itu S3, nah KPL itu udah dokternya lah, master seperti itu. Ya. Dan kita harus melalui ya tahap-tahap itu ya, dari awalnya pembina, saya itu pembina, kita harus lalui seperti itu. 2002 saya KMD, 2004 itu saya KML, 2006 saya KPD, dan 2010 saya KPL.
Nah setelah KPL itu saya membaktikan diri saya di Pusdik Lacap Kota Bogor. Sampai dengan tahun 2014 itu saya diangkat menjadi Wakapusdik, Wakil Kepala Pusdik Lacap Kota Bogor, itu 2014. Terus berlanjut sampai dengan akhir masa bakti, karena waktu itu saya hanya PAW menggantikan Wakapusdik yang meninggal dunia, yang sudah almarhum, jadi saya menggantikan. Dan terus berlanjut sampai dengan 2010 itu sampai dengan 2015 saya masih aktif di Kota Bogor, dan saya juga sering diminta ya untuk kegiatan-kegiatan di event-event nasional, di event-event daerah seperti itu. Ya saya banyak diminta untuk menjadi pembicara gitu, untuk menjadi pelatih, juga untuk menjadi juri yang lomba-lombanya sampai tingkat nasional tuh saya sudah mengalami. Jadi juri di nasional, juri di daerah, dan banyak kegiatan-kegiatan yang eventnya nasional saya banyak dilibatkan untuk menjadi panitia atau untuk menjadi juri. Kak, di umur yang udah luar biasa senior ini repotin nggak sih Kak? Semasih hati kita senang ya, jiwa kita masih memang suka gitu, rasanya sampai akhir menutup mata ya masih senang aja gitu. Kita nikmatilah istilahnya gitu, karena memang sudah mendarah daging. Pramuka tuh nggak mungkin bisa hilang di hati saya kayak gitu, di hidup saya, di setiap langkah saya, napas saya tuh pikirannya cuma pramuka seperti itu. Anak-anak gimana Kak? Anak-anak juga support ya, karena kebetulan suami juga seorang pramuka juga, sama-sama pelatih juga suami saya itu gitu. Cuma memang tidak masuk ke dalam unsur struktur di Lacap, tapi tetap dia adalah seorang pelatih juga. Anak-anak support. Anak saya 2, kebetulan kan dua-duanya udah married ya, baru yang satu baru kemarin. Tapi mereka dari kecil-kecil pun rasanya tidak ada permasalahan apabila mamahnya harus. Kadang kan kalau ada kegiatan seperti kursus itu 1 minggu saya pergi, kalau ada jambore itu 2 minggu saya pergi, saya tinggal rumah seperti itu, mereka happy aja. Bahkan menurun juga pola pikirnya menurun gitu, bahwa pramuka itu harus mandiri, pramuka itu harus bisa survive seperti itu gitu. Jadi anak-anak sampai dengan sekarang ya happy. Banyak banget ya, waktu saya jadi peserta didik, saya adalah peserta Jambore Nasional tahun 81. Wow. Nah waktu dulu itu pemilihan peserta Jambore itu tidak semudah sekarang. Kita memang benar bersaing. Satu sekolah itu hanya diminta 1 atau 2, 1 putra 1 putri, dan kita memang benar-benar dipilihnya itu yang memang harus menguasai segala tentang pramuka gitu. Kebetulan waktu 81 itu juga berbarengan dengan Jambore Asia Pasifik 3 waktu itu, Asia Pasifik 6. Jadi kita juga sampai ada tes bahasa Inggris segala macam, karena diharapkan kita bisa bergaul dengan pramuka-pramuka dari ASEAN. Dan saya juga memang menerapkan terus, di usia saya udah mulai agak dewasa, saya banyak berkeliling juga ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke ke Hong Kong, ke Jepang. Saya banyak juga mempelajari pramuka-pramuka di luar tuh seperti apa gitu. Beda banget ya. Kalau dulu kan kita memang sebenarnya tanpa biaya. Kita dulu dibiayai oleh pemerintah. Waktu zaman saya kan zamannya Pak Soeharto ya dulu. Jadi kita karena semua full dibiayai pemerintah, jadi kita benar diseleksi. Ketat, seleksinya ketat banget gitu. Bisa sampai istilahnya kalau nggak terpilih tuh bisa sakit, nangis, saya udah nggak tahu, nggak bisa apa-apa lah gitu. Karena dari satu sekolah aja kita masih diseleksi. Nah lulus di sekolah itu kita ranting diseleksi, di Kuarcap diseleksi lagi gitu. Jadi benar-benar kalau kita bisa menjadi satu kontingen waktu itu tuh benar-benar suatu kebanggaan. Dan sampai dengan sekarang kita masih berhimpun, anak-anak Jambore Nasional 81 itu masih sering kita kumpul-kumpul. Oh ikatannya tetap kuat. Ada ikatannya, ada grup WA-nya, kita sering kumpul juga gitu. Karena memang pada saat itu kita merasa banget gitu bagaimana ketatnya persaingan, dan bagaimana kita dilatihnya 6 bulan, seminggu 3 kali kita dilatih segala macam. Keterampilan lah, fisiknya segala macam gitu. Karena waktu itu Jambore 81 itu memang benar-benar kegiatannya
gebiar banget gitu ya. Pertama kali dibukanya perkemahan Cibubur oleh Ibu Tien Soeharto. Jadi memang semeriah mungkin karena memang kebetulan waktu juga bersamaan dengan Asia Pasifik 6 itu banyak tamu-tamu dari luar, pramuka dari luar yang kita ingin menampilkan yang terbaik. Kalau yang sekarang jujur aja ya masih banyak yang manja sebenarnya ya. Jadi tahun 2016 kemarin pun saya menjadi panitia di Jambore Nasional 2016 kemarin. Dan saya juga waktu itu kan masih di Andalan Bina Muda juga. Jadi jabatan saya nih kayak kutu loncat. Pernah jadi Wakapusdik, jadi mengurusi para pembina dan pelatih. Kemudian loncat saya di Bina Muda. Di Bina Muda pun saya mengonsep semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik gitu. Nah sekarang saya dipindah lagi ke Abdimas, ya saya juga tetap akan konsep kegiatan. Dimanapun saya ditempatkan, seorang pramuka itu harus mampu menyesuaikan diri, beradaptasi, dan memberikan yang terbaik bidang apapun seperti itu. Karena tujuan di pramuka tuh sama, mau di bidang apapun kita pokoknya ingin menciptakan satu kegiatan yang menarik, menantang dan mengandung pendidikan. Kanita, temennya banyak juga dong? Banyak banget. Di luar Indonesia juga ada dong? Ada, banyak. Connecting terus sama pramuka luar negeri. Iya. Di mana aja tuh Kak? Ada yang di Amerika, di Australia, Jepang, di Singapura, Malaysia. Ada yang juga di Hong Kong. Ada, ya. Wah, banyak banget. Banyak, karena kita sering ketemu dalam satu kegiatan-kegiatan besar di internasional tuh, sering kita ketemu juga, sering kita ngobrol juga. Pernah di Singapura, pernah di Malaysia, pernah. Kalau misalnya yang di Australia atau bukan momen kegiatan ya, tapi karena banyak teman, saya lagi main ke Australia, saya temui teman-teman saya, karena di pramuka itu teman adalah saudara gitu. Jadi ya Indonesia sih udah ini deh ya, udah dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tapi kalau yang di luar itu bahkan kita sampai nggak usah di hotel, udah tinggal di rumah mereka kayak gitu. Nyaman aja lah kayak gitu. Saudara lah ya. Yang Thailand juga ada, saya pernah berkunjung gitu. Kita biasanya ngobrolnya tentang kegiatan-kegiatan kita gitu, dan selain kegiatan-kegiatan, kemudian kebijakan-kebijakan yang berlaku kan masing-masing regional beda-beda ya. Mungkin di negara ini begini, di negara itu begitu. Contoh aja seperti di Malaysia, seragam pun mereka harus beli dari satu sumber. Gitu. Jadi di Malaysia itu mereka seragam semua perlengkapan ini tidak ada di pasaran, harus belinya di Scotch Shop di satu sumber. Jadi warna sama, apapun sama, dan mereka tidak bisa beli sembarangan. Kalau di kita kan di pasar itu beli aja di pasar, ada seragamnya, warnanya beda-beda. Walaupun coklat, tapi coklatnya beragam gitu, tidak sama karena tidak satu sumber. Kemudian kalau mau beli tanda-tanda apapun, silahkan bisa gitu. Kalau di luar kita harus membawakan sertifikasi kita. Memang kita sudah layak menggunakan itu, gunakan. Contoh kacu aja, kita nggak bisa beli sembarang. Kita nggak bisa beli sembarang kacu Malaysia, kacu Singapura, kacu Hong Kong itu kita minta beli atau nggak bisa. Nggak bisa, oleh-oleh titip gitu, nggak bisa ya. Karena mereka mendapatkannya juga dengan perjuangan, dengan suatu ujian-ujian gitu untuk mendapatkan ini. Ini dulu juga waktu zaman saya masih siaga penggalang, kacu ini kita berlaku. Jadi kalau belum menyelesaikan SKU, kita dilantik tuh nggak boleh pakai kacu dulu. Tapi sekarang ya nggak tahu ya, aturannya sudah berbeda. Jadi bisa beli lengkap lah, istilahnya di pasar tuh boleh beli lengkap kayak gitu. Kalau sekarang, kalau dulu kita nggak bisa. Beli kacu itu kacu pun diberi oleh pembina dulu. Jadi dipakaikan pada saat kita dilantik. Kita dinyatakan kita sudah menjadi anggota, dilantik, kita dipakaikan. Nggak bisa bebas kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya bebas aja. Sebenarnya di pramuka di Indonesia ini lebih tertib ya, terutama dengan satuan terpisah. Kita kan ada istilahnya satuan terpisah. Putra dengan putri itu terpisah. Dari mulai pembinaan, dari mulai kegiatan, berkemah pun kita terpisah ya. Tendanya masing-masing seperti itu. Kalau pramuka luar itu enggak, Kak. Itu bersatu, mereka boleh satu tenda putra-putri pun boleh kayak begitu gitu. Karena mungkin mereka sangat bebasnya. Itu yang tidak kita adopsi. Berbeda norma ya. Berbeda norma gitu. Di kita itu kemudian juga kegiatan-kegiatan, ada negara-negara yang memang maju membuat kegiatan-kegiatan yang memang bagus gitu dengan tanpa
kita menutup mata bahwa modal mereka mau besar-besaran untuk melakukan kegiatan itu. Nah, sementara di kita ini masih mencobalah dengan biaya seminim mungkin, tapi kita ingin meriah, ingin bagus gitu. Nah, inilah hal-hal yang seperti ini yang menjadikan harusnya unsur kuarcap, unsur kuartir lah istilahnya, bukan kuarcap aja ya, nasional, daerah, kuarcap sampai ke ranting itu harus mampu melaksanakan membuat satu kegiatan yang tidak banyak biaya tapi murah, dengan murah bisa menyenangkan, bisa menarik, menantang, seperti itu, menyesuaikan dengan jiwa dari peserta didik kita. Kanita, aku penasaran dari tadi. Ini banyak banget loh atributnya. Aduh, kita ngobrol yang mana dulu nih? Mau ya? yang mana dulu, silahkan. Aku penasaran sama kalungnya itu. Oh, iya. Itu kalungnya. Ini manik kayu ya, namanya manik kayu. Okay. Ini kualifikasi seorang pembina. Jadi kalau kita keluar, di sini kan kalau tanda-tanda itu dengan ada pita merah. Ini untuk yang KML ya, bahwa kita mengambil spesifikasinya apa. Kalau yang hijau dia penggalang, kalau merah ini kalau hijau itu siaga, merah penggalang, kuning penegak, ada yang coklat muda itu pandega. Ya. Kemudian ada tanda pin. Tapi ini pinnya saya bukan pin ini, bukan pin pelatih. Ada pin pelatih, kalau ini kan pin andalan cabang. Nah, kalau di luar para pembina itu menggunakan ini. Jadi mereka itu nggak pakai banyak-banyak tanda kayak begini, mereka gunakan ini saja. Kalau dua, ini kan ada 4 yang saya. Kalau 2 ini dia baru KML. Kalau 3 sudah KPD, kalau 4 sudah KPL. Jadi kalau misalnya kita jalan keluar, ini sebenarnya sebuah tanda aja ya. Ada tanda, tapi ada inaugurasinya, ada kita dikenakannya seperti itu, ada upacaranya lah seperti itu. Ini hanya tanda sebenarnya bahwa kualifikasi kita apa, sebagai pembina, sebagai pelatih, sebagai apa kualifikasinya. Gitu. Kalau misalnya lagi nggak pakai ini ya kita pakai pinnya ini pinnya ini pin pelatih. Ya, okay. Kalau ini saya pakainya karena jabatannya hari ini dipanggilnya sebagai andalan cabang, jadi saya ini andalan cabang. Bawa juga sih yang andalan nasional, tapi nggak usah saya pakai lah. Kasih lihat ke kamera Kak. Ini saya pin Sakanas Dirgantara. Pin Sakanas Dirgantara. Ini nggak dipakai itu. Ya, ini lambang Dirgantara. Ya. Ini saya gunakan kalau di sini juga saya rubah. Kalau ini saya kuartir nasional, ininya Garuda, baru saya pakai ini gitu. Karena ini sekarang Kota Bogor dan Jawa Barat, jadi pakainya yang andalan cabang. Oke. Wah, seru banget nih Kanita. Tanda ini juga ada apa lagi nih? Ini badge-nya saya di Saka Dirgantara, ini badge Saka Dirgantara. Ini juga tanda-tanda penghargaan yang pernah saya terima. Dari siapa aja tuh Kak? Ayo. Ini semua dari Gerakan Pramuka. Ini di sebelah sini dari Gerakan Pramuka. Ini Pancawarsa namanya, yang di bawah ini Pancawarsa. Saya terakhir mendapat Pancawarsa 6. Pancawarsa ini penghargaan kepada pembina yang aktif, dimulai dari jadi pembina. Ini periode per 5 tahun. Saya udah dapat 6, berarti saya udah 30 tahun menjadi seorang pembina. Nah, masih aktif seperti itu. Kemudian yang coklat ini Dharma Bakti, setelah kita mendapat Pancawarsa ada peningkatan Dharma Bakti, dan kemudian ini adalah melati yang merah. Sebenarnya melati itu ada kalungnya. Saya nggak bawa lengkap karena dia sebenarnya, kalau saya pakai ini dada saya penuh lah sebenarnya. Penuh banget ya. Nah, melati ini sepertinya saya pembina perempuan pertama di Kota Bogor seumur yang saya tahu ya. Baru saya yang terima melati di Kota Bogor. Oh, keren sekali. Pasti yang lain pengen pakai juga tuh. Iya, kita ajukan ke Dewan Kehormatan, tapi yang proses itu kuartir nasional. Jadi aktivitas kita seperti apa, ada penilaian dari kuartir nasional. Mungkin karena ini saya banyak juga membantu kegiatan-kegiatan kuartir nasional. Jadi mungkin untuk di nasional saya sudah tidak asing lagi, untuk di daerah juga saya sudah tidak asing lagi, seperti itu. Oke, legend banget ya Kanita, legend. Ya, ini udah legend, sebentar lagi purna Kak. Sebentar lagi purna. Iya. Saya sebenarnya lebih banyaknya sebelumnya itu di Bina Muda ya. Bina Muda. Ya, jadi 2015 itu
2015 itu saya di Pusdik, saya Wakapusdik, saya pelatih dan saya Wakapusdik. Di situ saya mengkonsep, jadi orang itu saya lebih banyak mengkonsep Kak. Saya lebih banyak mengkonsep dengan cara saya tadi berkeliling ke setiap kegiatan-kegiatan manapun, baik di daerah, di nasional, di internasional, saya keliling. Jadi saya ATM, ambil, tiru, modifikasi gitu. Kita modif supaya sesuai dengan kondisi kita. Nah 2010 itu saya menjadi Wakapusdik dan saya lebih banyak bergerak di kooperatif, menyelenggarakan KMD, KML, bahkan sampai KPD seperti itu. Dan juga saya banyak diminta di nasional untuk menjadi pelatih. Sempat menjadi pelatih di nasional itu, melatih guru-guru SMP se-Indonesia. Jadi pernah di nasional itu guru-guru SMP se-Indonesia dikumpulkan, kita KMD-kan. Berapa orang? Kurang lebih ada 500 orang. Karena mereka perwakilan saja dari tiap kecamatan. 500 orang kita latih di sana. Dan yang rutin itu saya di nasional itu menjadi pelatih untuk TNI. TNI Angkatan Darat. Jadi ada KMD, KML, saya dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, bahkan kemarin 2019 pun saya ikut aktif untuk menjadi pelatih tentara. Ya kalau di pramuka walaupun mereka tentara, walaupun mereka jabatannya perwira lepas Kak. Di pramuka tuh enaknya gitu, lepas. Mereka menghargai kita sebagai pelatih gitu. Jadi mereka punya jabatan apapun, bahkan sampai ada dandim, ada apa, mereka lepas. Mereka itu tidak membawa jabatan itu ke kita gitu. Pada saat kita pramuka ya pramuka seperti itu. Dan mereka benar-benar menghargai pelatihnya gitu. Cuma ya saya biasanya yang paling ini aja, dari posisi tinggi badan itu saya paling rendah lagi. Karena yang saya latih itu sudah namanya tentara-tentara gitu. Terakhir juga ada dari TNI AU ya, karena saya di Dirgantara ada TNI AU, namanya TNI AU kan super tinggi. Saya ya udahlah menyerah saja, tapi saya bangga bahwa saya menjadi pelatih mereka seperti itu. Wah, nggak kebayang pelatihnya ternyata. Nah, itu di sisi pelatih, di sisi kepelatihan ya, di sisi saya sebagai pelatih juga pernah menjadi Wakapusdik Kota Bogor. 2015 sampai 2018 kemarin saya di Bina Muda. Saya di Andalan Bina Muda urusan penggalang putri. Jadi saya disitulah banyak mengonsep kegiatan-kegiatan tentang kepenggalangan, terutama persiapan dari jambore nasional, jambore daerah, lomba tingkatnya sampai tingkat ranting, tingkat kuarter, tingkat daerah, bahkan sampai tingkat nasional seperti itu. Dan di tingkat nasional biasa dipanggil menjadi juri di lomba. Karena kalau di tingkat nasional itu kan perwakilan daerah-daerah. Yang terakhir 2017 itu perwakilan provinsi, 33 provinsi. Kita harus adil, harus ini, walaupun ada provinsi kita, ada Jawa Barat, tapi kita nggak bisa bertindak ini Jawa Barat gitu, tidak bisa. Karena kalau di nasional itu kita harus benar-benar clear, benar-benar adil seperti itu. Dan di situ juga pramuka kita terpanggil, bisakah kita berbuat adil seperti itu. Dan alhamdulillahnya bisalah kita berbuat adil, bisa melakukan tugas-tugas kita sampai dengan selesai. 10 tahun terakhir berkesan pada saat Jambore nasional ya. Kalau untuk kegiatan di Bina Muda itu pada saat Jambore nasional 2016. Tapi waktu 2015 juga saya penyelenggara Jambore cabang Kota Bogor di Cibubur. Waktu itu kurang lebih 3.000 peserta. Saya mengkonsep kegiatannya. Nah, itu yang saya bilang tadi, saya ATM. Saya kolaborasi dari Jambore nasional, dari Jambore daerah, Jambore ASEAN, apapun saya kolaborasi menjadi satu bentuk kegiatan yang menarik di Jambore cabang 2015. Nah, 2016-nya saya memimpin kontingen Kota Bogor dan saya juga menjadi panitia di nasional. Waktu itu persiapannya super duper. Saya ingin mengembalikan seperti dulu pada saat saya menjadi peserta 81. Jadi saya menyeleksinya bukan karena dia mampu secara finansial, bukan. Saya menyeleksinya benar-benar kemampuan dia untuk mandiri, untuk survive di dalam kegiatan Jambore itu dan punya keterampilan lebih. Dengan harapan setelah mereka ikut Jambore itu mereka tidak nol. Saya berharap juga ada pengganti saya gitu. Saya kan awalnya tertarik ingin ini juga, ingin terus membina itu karena saya menjadi peserta Jambore nasional 81. Saya maunya 2016 besok adalah
yang bisa seperti saya, menggantikan saya gitu, menggantikan kita yang sudah nanti akan purna seperti itu. Nah pada saat Jambore Nasional itu kebayanglah saya ngurus di Kuarcap, saya juga harus mengurus di nasional, saya juga diminta membantu mengurus di daerah gitu Pak. Jadi super duper kayaknya saya tuh kayak di cloning menjadi beberapa orang kayak gitu, lari sana lari sini. Tapi ya semua bisa kita lewati dengan bahagia, dan di saat-saat yang setelah semua selesai itu rasa bangga ya, cuma bangga gitu bahwa kita mampu bisa seperti itu. Itu yang di Bina Muda. Kalau yang di Pusdik dulu saya juga merasakan sesuatu di saat saya bisa membuat para pelatih ini guyup. Kita benar-benar seperti keluarga besar gitu ya, kita sama-sama dalam satu kegiatan kita kumpul bersama seperti itu. Ini yang untuk Kota Bogor. Kalau yang untuk daerah dan nasional saya juga merasa bangga, saya dipercaya, mendapatkan kepercayaan dari nasional. Jadi ukuran kemampuan saya ternyata bisa sampai ke nasional gitu kan, saya mampu ternyata seperti itu yang membuat saya makin meningkatkan bahwa ini loh saya bangga dengan apa yang sudah saya rasakan selama berpuluh-puluh tahun yang saya coba latihkan seperti itu. Gitu. Kak, kalau di Abdi Mas ya, belum. Di Abdi Mas saya baru dari 2018 pertengahan ya, Oktober kalau nggak salah sampai dengan sekarang. Nah kita di Abdi Mas pun ikut juga membantu program-program pemerintah. 2018 akhir itu sosialisasi Bogor bebas plastik ya, bebas plastik waktu itu. Bogor apa ya? Lupa saya namanya. Nah, botak Bogor tanpa kantong plastik. Saya setiap minggu berkeliling di taman-taman di Kencana, Taman Kencana, di Sempur, di Taman Helang, di mana-mana kita mempromosikan bahwa kita kasih tahu masyarakat kita akan bebas plastik, jangan ada sampah plastik segala macam. Kita bagi-bagikan kantong belanja, kantong belanja yang non plastik seperti itu, dan kita sosialisasi selama 3 atau 4 bulan sampai dengan di launching Januari 2019 oleh Pak Wali Kota. Kita bawa spanduk itu, bahwa ini loh kita anti kantong plastik, sampai Pak Wali Kota juga menyatakan ya Pramuka benar-benar membantu program pemerintah itu untuk mengatasi sampah-sampah plastik. Dan kita membiasakan diri membawa tumbler sampai dengan sekarang. Sebelumnya juga saya memang seperti itu ya, saya bawa tumbler, bawa kantong belanja sendiri, bawa sekarang Covid kan bawa masker, bawa hand sanitizer segala macam. Nah di Abdi Mas yang kemarin puncaknya itu pada awal 2020 ya, terjadinya bencana alam yang longsor dan banjir yang di Jabodetabek itu, saya sempat mengumpulkan bantuan dari semua unsur, baik pribadi maupun organisasi juga, seperti dari sekolah, dari organisasi lain. Kita membawa bantuan sampai dengan 3 truk kita bawa, tapi yang terdekat aja kita membantu Kabupaten Bogor ke daerah Jasinga, Lewiliang, dan sampai ke Lebak. Dan di situ sangat berkesan sekali pada saat kita membawa bantuan itu. Saya sedih kalau lihat mereka tuh, saya sedih banget gitu, karena ternyata apa yang kita punya itu bisa hilang dalam sekejap gitu. Apapun bisa hilang dalam sekejap kalau Tuhan berkehendak, itu bisa hilang ya, jangankan harta, bahkan nyawa pun bisa hilang. Di sana saya melakukan permainan-permainan dengan anak-anak sekolah. Saya bawa buku tulis, kita bagikan buku tulis, satu anak 1 pak buku tulis, kemudian juga ada alat tulis, ada makanan-makanan, ada susu, pampers dan segala macam. Nah satu hal yang benar-benar membuat saya terima itu pada saat kita membagikan anak-anak itu 1 pak buku tulis, mereka terima. Terus setelah itu mereka sibuk, buku tulis itu disimpan entah di mana gitu. Mereka ngantri lagi mau minta susu, mereka ngantri lagi mau minta makanan. Tiba-tiba ada 1 anak laki-laki menjerit-jerit. Dia buku tulis yang dia simpan di situ tuh hilang. Iya, mungkin nggak tahu siapa yang ngambil gitu ya. Tapi memang orang tuanya juga nggak benahin gitu. Dan waktu itu kita bilang, kita ganti ya, kita kasih uang 50.000. Karena harga buku tulis itu paling berapa sih 1 pak itu? 30.000 ya murah lah gitu kan istilahnya. Kita kasih 50.000, dia tolak. Ditawarkan 100.000, dia tolak. Dia cuma minta bukunya kembali. Nah waktu itu saya benar-benar saya mencucurkan air mata benar pada saat itu. Jadi
betapa sesuatu itu yang memang sudah hilang terus mereka mendapatkan lagi gantinya, itu harganya tidak ternilai dengan uang gitu. Mereka cuma pengen buku itu kembali gitu. Sampai akhirnya kita beli ke satu ibu, Bu, si beli 100.000, saya minta buku itu, saya mau kasih orang. Dan dia begitu pas terima buku itu, walaupun dia masih ada kesel karena dia merasa miliknya ada hilang, tapi dia begitu bersyukur gitu bahwa ini loh buku. Kita bisa bayangkan buku berapa sih gitu, kita sementara yang kita punya itu berlebihan, kadang juga kita buang-buang, kadang kita juga nggak manfaatkan dengan baik-baik. Tapi pada saat itu orang yang sedang baru kehilangan trauma, dia kehilangan dengan semua rumahnya, dengan alat-alat tulis dan seragam sekolahnya, mendapat satu buku itu rasanya kayaknya mendapat bahagia banget gitu, anugerah dari Tuhan mungkin menurut dia gitu. Bahkan sampai dia hilang pun dia nangis jadinya kayak begitu, dikasih uang dia tidak mau. Disitulah saya mulai berpikir bahwa kita hidup di dunia ini juga memang tidak punya apa-apa sebenarnya gitu. Jabatan, harta itu pun tidak ada. Disitulah mungkin kita mulai bisa introspeksi diri bahwa memang dengan adanya seperti itu kita bisa membantu saudara-saudara kita gitu. Semakin kita akan ingin membantu dan terus membantu. Itu di Abdi Mas yang paling berkesan buat saya seperti itu. Bahagianya full 10 ya. Full 10 ya, Bu. Full 10 karena memang saya sudah menjiwai banget kayak gitu ya. Oke. Karena angkanya 10, next period Ibu kalau misalkan diminta lagi di Abdi Mas atau dimanapun masih mau nggak nih, Bu? Semasih saya sehat, semasih saya kuat, saya bersedia. Kalau toh juga saya diminta hanya pemikiran saya juga siap. Saya berada di belakang layar pun saya oke, seperti itu. Untuk kita kan tahun ini terakhir ya, kita akan muscap, kepengurusan kita pun akan berakhir. Semoga ke depan dengan kepemimpinan yang baru, Kuarcap Kota Bogor bisa menjadi lebih baik, bisa lebih inovatif dan kreatif, dan bisa meraih peringkat yang lebih baik. 5 tahun yang lalu kita mendapat peringkat ketiga, dan tahun ini kita belum diumumkan ya, mudah-mudahan kita bisa naik atau paling tidak kita mau bertahan di 3. Kalau toh juga naik, itu benar-benar satu perjuangan yang sudah kita lakukan untuk Kuarcap ini. Dan ke depan mohon kepada para pengurus yang baru, saya juga berharap pengurus itu adalah orang-orang yang memang mumpuni, yang menguasai di bidangnya masing-masing, sehingga menjadi contoh program kegiatan dan lain-lain itu yang seperti tadi saya mintakan, bahwa program itu dibuatlah yang semenarik mungkin dengan tanpa biaya yang mahal-mahal juga itu bisa dilaksanakan gitu, menarik, menantang, dan mengandung pendidikan. Dirgahayu Gerakan Pramuka Indonesia ke-59, bergerak terdepan. We love you Kak Ade, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk ikut bergabung di struktur kepengurusan Kuarcap Kota Bogor.